semua pengalaman kan berharga. Mungkin kalau di persentase 70% buruk, tapi ya 30% itu baik. Bedane geng motor karo klub motor ya apa? Kalau geng itu ya sing ngawur-ngawur seburuk-buruknya orang tua. Tidak mungkin anaknya pengen jadi. Oh, ora bakal. Anak gua aja nganti dadi celek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi di acara obrolan keluarga. Kali ini jilid 6.1. Masih tidak seperti biasanya. Biasanya saya bersama istri saya, kali ini kembali menghadirkan Public Enemy number 1. Kenapa jilid 6.1? Karena jilid 6 kemarin mengandung unsur-unsur yang ternyata tidak meranani penggali beberapa pihak. Itulah sebabnya kembali kami hadirkan Public Enemy number 1, Farisa Arifin Pratama. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Kemarin hilang ya. Saya dengan senang hati tanpa keterpaksaan video jilid 6 saya take down. Kami take down karena ada hal-hal sing dianggap berbahaya oleh beberapa pihak. Dianggap berbahaya oleh beberapa pihak. Makanya kali ini ngobrol ke barang-barang sepele. Karena ternyata sing sepele dalam koridor saya itu tidak sepele dalam koridor mulai. Ya betul. Di koridor saya. Biarkan orang bertanya-tanya, ini perkoranya apa toh? Saya kemarin penontonnya sedikit. Jadi kalau kemarin kalau kemarin itu mereka mengikuti mungkin tahu. Ya. Tapi kalau tidak mengikuti ya berarti. Metanya apa? Ini apa ya? Menjadi pertanyaan. Pertanyaan paling awal. Pertanyaan paling awal di segmen kali ini adalah kowe nek rasan-rasan karo sapa to? Rasan-rasan, oh enggak. Rasan-rasan saya itu biasanya sama beberapa orang. Dan sing dirasani ya ada lah. Nanti kowe untuk curhat beberapa kali itu ada beberapa orang, ada lingkup keluarga dari mungkin orang tua saya, saudara-saudara saya itu tak nggo rasan-rasan. Ning sing mbok jak rasan-rasan itu juga seringkali menjadi bahan rasanan. Tadi nah, betul. apa ora? Betul. Jadi mungkin karo aku ngerasani si A. Ya. Sesuk kowe jagan karo si A, ngrasani aku ganti. Ya, jadi mungkin saya ngobrol sama si B gitu. Ngerasani si A. Nanti ngobrol sama si A ngerasani si B. Terkait posisimu sebagai public enemy le. Kemudian sesudah sekarang kowe dadi wong tuwa. Itu krasa apa ta le? Apakah kenakalan-kenakalan yang pernah kamu lakukan di masa mudamu itu kemudian sekarang menjadi manfaat? Wah, untung aku gak ben dadi kenthuk. Dadi tuwa iso dadi sesuatu yang bisa kamu ambil manfaatnya, atau malah justru menjadi bagian dari hidupmu yang kamu sesali? Ada beberapa hal yang membuat saya dari kenakalan saya itu berharga. Pengalaman itu, semua pengalaman kan berharga. Jadi ada baik dan buruk. Mungkin kalau di persentase 70% buruk. Tapi ya 30% itu baik. Jadi saya punya teman-teman banyak, saudara-saudara banyak. Itu yang pertama. Kenakalan yang kedua mungkin tidak patut dicontoh untuk anak-anak saya. Dan saya punya rasa ketakutan sendiri andai kata anak saya itu seperti saya. Lah nek ora kaya kowe, gak aku dudu anakmu. Saya berharapnya tidak seperti saya. Satu hal makanya kenapa anak saya apa ya? Bosone tak sekolah kene nggone sing rada memper.
Kamu berharap dengan pendidikan formal yang baik, akhlaknya akan menjadi baik, karakternya akan menjadi baik. Jadi saya terasa itu ketika punya rasa ketakutan sendiri kalau anak saya itu seperti saya. Seburuk-buruknya orang tua, tidak mungkin anaknya pengen jadi. Oh, ora bakal. Anak gua aja nganti dadi salah. Karena mungkin anak saya bilang, bapak dulu enak, kalau masa saya enggak boleh. Tapi kan ada kenakalan sing apa ya, bagus. Kenakalan bagusnya maksudnya ini punya pengalaman di luar sing dalam hal pengalaman itu kowe merasa pengalamanmu sing indah-indah sing kemudian iso mbok jadikan sebagai sangumu menjadi wong tua kuwi bangsa apa? Iya Mas, jujur pengalaman saya kan cuma di dunia motor. Nah, kowe touring paling adoh tekan endi? Alhamdulillah Sabang Merauke sudah. Sabang Merauke kowe kemput ya. Ya. Jadi Merauke kemput. Kemarin kan ada komentar-komentar yang di dari kanca-kanca kemarin itu ada wah ini ya 7 tahun yang lalu orang yang belangsak lah sebagainya, tapi sekarang udah membaik. Itu banyak pengalaman saya di dunia perturingan itu. Banyak saudara, banyak teman, banyak apa. Tapi ya digarisbawahi, kembali lagi ke keluarga. Orang tua saya, saudara-saudara saya, terus orang-orang di sekeliling saya yang kemudian membuat hidup saya jatuh bangun itu menjadi terasa indah. Nun sewu, adzan maghrib, kita cut sebentar untuk sholat maghrib. Segar sesudah sholat maghrib, melanjutkan pembicaraan. Sampai mana kita tadi? Oh iya, dalam rangka kowe pengen anakmu dadi wong bener itu adalah berdasarkan pengalamanmu sing tahu dadi wong ra bener ta. Serap bener apa sih kowe? Kowe tahu tergabung dalam geng motor ya? Ya. Bukan geng motor, klub motor. Jadi di klub motor itu ada satu suka duka ada, baik buruk juga ada. Bedane geng motor karo klub motor ya betul? Kalau geng itu ya sing ngawur-ngawur. Oh nek kowe klub ki ora ngawur. Ya rada ngawur sithik. Nanti kenapa kok saya ada rasa ketakutan anak saya besok takut menjadi saya. Takut seperti saya itu mengalami masa-masa suram ketika muda. Jadi mungkin kesenangan saya di masa muda itu dibalas untuk sekarang. Maksudnya? Jadi mungkin kalau masa muda saya menjadi legi terus saiki kan nama paite. Kan jadi, kan tidak juga selalu harus begitu. Nah, jadi gini, wong nyatane posisimu sekarang uripmu ya baik-baik saja, oke-oke saja. Terlepas dari semua manusia melewati proses untuk menjadi baik kuwi. Menurutku kan ora enek urusane. Ora enek urusane aku gak mben dadi wong tengik. Saiki kok uripku rekoso. Uripmu rekoso kan perkarane kowe keset, kan ngono ae to. Sepelene kan ngono. Tak ngerokok sih. Dadi ora enek urusane to. Sejatine selama kue entek gas ya wah miskin kamu kan ora nang urusane ngono lho. Ada sangkut pautannya ketika saya mempunyai rasa ketakutan tersendiri. Jadi sesuk aku ora pengen ki anakku kaya aku. Ora pengen anakku apa jenenge menjalani hal buruk. Apa yang saya rasakan saat ini dilakukan kepada dialami oleh anakmu. Makanya kayaknya sulit sekali berbicara. Apa lapar atau ada hal lain yang dipikirkan? Ini banyak pikiran. Oh, iya.
Kok nek Terus dikamplengi wonengen neh pusing. anu dalam rangka neng klub motor itu posisimu sebagai apa sih, kok bisa kemudian seintens itu berklub, seintens itu kaya wong nyambut gawe to Ya, berarti betul. posisimu dadian. Jadi ada kata-kata di klub motor saya itu, kalau mau masuk klub motor itu jangan masuk. Jadi kalau ada anggota baru nih mau masuk klub motor itu pasti dibilangi jangan masuk klub motor. Satu, menguras energi, menguras tenaga, menguras uang. Itu jelas sekali. Tapi ada, yaitu suka dukanya ada apa? Lah, nek wis diomongi saudara. jangan masuk kok kamu masih tetap masuk. Pasti masuk, orang-orang pasti masuk. Itu Mergane apa? mungkin waktu dulu buat keren-kerenan ya, awal-awal. Oh, keren? Masuk. Ya, Wah, aku ora masuk klub motor tetap keren lho, Lek. kowe ra masuk ke motor ngendi. Jadi gini, untuk pertama-tama mungkin buat keren-kerenan, tapi setelah mereka menjalani di klub motor itu tahu, oh teman saya, saudara saya di sana. Nah, di klub motor itu juga ada yang nakal. Kowe Dipungkiri atau tidak, minum itu beberapa pasti yo ada. nek dalam rangka minum minuman keras itu kan ora iso kowe ngomong wong nek ngombe cah nakal kan ora Ya. iso. Agama kita mengharamkan itu, tapi kan agama yang lain tidak. Jadi gini, itu menjadi satu catatan buat saya biar supaya anak saya tidak seperti saya. Bapakmu dhisik kelam loh. Uripe pas apa jenenge Di masa mudaku. di masa bukan, malah di masa awal nikah itu kelam. Justru malah di awal nikah. Karena mungkin seneng wis tak entek kene ngarep. Jadi saiki karek paite. Ya enggak, mungkin kan orang semua pasti bisa berubah toh. Dukungan orang tua, keluarga, terus teman-teman di sekeliling saya itu membantu. Membuatmu menjadi lebih baik. Ya, apalagi lingkup keluarga itu yang selalu Mensupport. ya. Mungkin kalau nggak ada keluarga ya saya Dalam rangka menjadi anggota klub motor itu, hal yang tidak akan kamu lupakan. Sing mungkin ora tahu tak ceritake karo aku. Apa urung lali selip, wah urung tahu cerita karo Mas Andi, mumpung pas ana kamera aku tak cerita. no, untuk 9 orang yang dulu berangkat ke Aceh itu 9 orang. Heeh. Kamu aku nang Aceh 9 orang. Iya. Kowe numpak apa? Supra X125. Heeh. Wah, masif kuwi. Terus Itu sampai Aceh cuma 2 orang. sing pitu Kabur entah kemana. Itu buat teman-teman 7 orang itu kalau nonton pasti keinget itu. mati. Hah? Mati. Enggak, masih hidup semua. Oh, sampai sekarang masih hidup. Oh. Orang-orang itu saya tahu orang-orangnya Bahagia sekarang. ya podo wae lah. Bahagia Ora atau tidak. ketika memutuskan untuk pergi bersama ke Aceh kuwi kan dilandasi dengan pikiran yang waras toh. Ayo kita bareng-bareng rono ngono. Kan kuwi Mungkin awal mengejar kesenangan toh, Le. Mungkin awal sebelum berangkat itu mereka pembara-bara. Bahwasannya ayo kita ke Aceh ya. Tapi watak asli seseorang itu akan keluar ketika satu capek. Berada dalam tekanan ya pasti. Terus yang kedua jauh dari rumah. Watak asli seseorang itu pasti keluar. Pasti teruji. Ya, nah disitulah kesetiaan seorang teman, seorang saudara yang dianggap di lingkup motor itu saudara itu diuji di situ. Intinya saya berangkat ke Aceh sampai Aceh 2 orang. Wah, teruji. Teruji. Berarti kesetiaanmu teruji. Nah, cuma 2 orang itu. Kuwi mergo kowe memang setia atau memang Memang kalau saya kecer kuwi mau. saya Lanjut kecer neng Lampung apa bersepeda nanti? itu gini, tidak mau mosok sih wis tekan kene nanggung banget loh. Walaupun sampai Aceh itu jauh. Yang nanggung itu saya ngomong waktu di Palembang. Itu alah Aceh cedak loh. Rong jangkangkas Cedak matamu kok memang nang Aceh ado. rong jangkangkas tekan. Tuh. Tapi memang nek melaku sing wis tak alami ya, nek melaku ngetan itu
ketika sudah Ngulon. melewati mlaku ngulon itu ketika sudah melewati lelahnya Lampung mengumpulkan energi kembali nutuke ngulon nahi tidak seberat itu Ya. memang. Ning Nang apa ya? Lampung itu memang kesel. Gini. Satu, saya masih muda sekali itu waktu itu, Umur masih berapa? SMA ya. Berarti kau ora sekolah. Enggak, sekolah itu cuman bola 1 minggu. Terus Bola 1 minggu itu saya liburan sekolah kan waktu itu 2 minggu ditambah bola 1 minggu itu jadi pas. Jadi untuk pulang PP pergi 3 minggu. 3 minggu tanpa berhenti lah sama aja. Pasalnya itu. Kuwi etuk sangu kok ngendi? Oh, kita jual kaos dulu. Berhubung saya nggak pakai ini. Ah. Harusnya pakai tadi Merchandise. merchandise. Kita jual merchandise. Oh nek klub motormu itu ano chapter ngendi, chapter Ya, ngendi betul. kuwi dan karena bahasanya saudara kuwi mau terus hati Ya. di chapter Ada kono temen- diopeni. Ada teman saya itu dari situ Bondo. Heeh. Dia bosone apa ya? Belandangke duit tinggo pajak motor. Heeh. Dari situ Bondo sampai Klaten kasih uang saku, ayo sana Bandung ketemu lagi sama orang. Sing blandangke duit pajak kuwi mau kancamu apa? Oh, kancaku saka situ Bondo, orangnya ada. Kowe- Biar nonton kowe dia. mau jujur? Bukanlah, Pak. Lah kowe blandangke duit apa? Aku nek belandangke duit ora tahu, Mas. Ora tahu. Ora tahu. Nyopet. Ya nyopet. Ning ora blandangke. Sing dicopet lah aku kowe. Terus Jadi sampai Aceh loh itu, anak itu sampai Aceh. Jadi dari situ Bondo bawa uang kalau nggak salah 350.000 ya. Itu bisa sampai Aceh itu karena chapter-chapter lain itu mendukung bahwasannya ya udahlah kamu pengen kemana lanjut. Walaupun terus DO. Seberapa kental ikatannya klub motormu itu jika menyangkut chapter yang lain datang? Wah, apa ya, Mas? Bener-bener diupeni Ya, betul. apa ya gur Enggak. waton. Jadi Jadi nek nang kene ra diupeni sesuk nek awake dhewe rono dilepas ganti lho. Enggak. Apa memang dengan tulus ya, ngopeni? memang dengan tulus ngopeni sampai ada satu kata-kata bahwasannya kalau mampir di satu chapter itu susah nolak makan, susah nolak untuk tidak tidur di salah satu chapter itu. Tapi di klub motor HMPC itu klub motor HMPC. itu memang apa ya, kekeluargaannya sangat tinggi. Jadi apa ya, pokoknya susah seneng bareng lah. Walaupun kayak saya punya temen beda chapter, tapi sering touring bareng. Jadi Klaten, Cikarang, Kendal, terus Cikarang ada 2 orang. Jadi itu 4 orang itu touring bareng. Terus di titik mana dalam hidupmu kowe memutuskan ketoke ini bukan lagi duniaku? Setelah saya menikah. Setelah menikah atau setelah punya anak? Setelah menikah. Oh. Setelah menikah, saya merasa ini tak, kalau saya seperti ini terus nggak jalan. Nggak jalan di waktu itu. Buktine disadarkan. kanca-kanca Ya mungkin kalau orang-orang lain masih mereka bisa beriringan, tapi kalau saya di saat awal menikah sama istri saya itu, kalau istri saya pernah bilang, Pak, ojo dadi ketua chapter ya. Kowe nek dadi ketua chapter rekoso. Wis kowe cukup dadi kadif touring wae ora apa-apa. Oke. Dari saran istri saya itu terus saya berpikir, ini kalau saya lanjutkan seperti ini, anak istri saya tak kasih makan apa? Waktu dulu masih berpikir belum anak ya, masih istriku tak tanggung kasih jawab ya. terhadap istri. Terus kowe memutuskan untuk wis lah aku ora dolanan pit motor neh. Kowe ora dolanan pit motor sama sekali.
atau masih dalam event-event khusus? Ketika ono event gede apa-apa ya tetep ngetok, apa ya wis blas mbok tinggalkan. Untuk 1-2 tahun pertama itu event-event itu saya hilangkan. Benar-benar saya hilang, kalau anak-anak motor hilang di telan bumi. Karena memang saya fokus untuk Jaya Buto. Ya. Di uring-uring sedulur. Terus uring-uring orang tua. Kamu itu punya tanggung jawab, kenapa nggak kamu nafkahi? Sampai bapak saya itu marah pada saya bahwasannya kamu itu udah dikasih pekerjaan, kenapa pergi? Walaupun ya satu hal sih, saya waktu itu masih muda dan sekarang sudah tua? Ya masih muda Pak. Saya mah muda terus, jadi masih anak-anak lah. Itu kemakan gengsi diri saya sendiri. Walaupun orang tua saya sudah ngasih pekerjaan ini loh. Mana guideline? Ya, kamu tinggal masuk, tak perlu ngapa-ngapain, kamu di situ aja. Tapi berhubung gengsi saya tinggi, waktu itu terus orang tua saya sempat marah-marah, kamu kenapa gini. Nah, saya bilang, aku mau Pak nek pekok kerja cuma satu ngono kuwi, terus aku pengen usaha terus sendiri. Kemudian memutuskan kenapa sing mbok gagas itu dolananmu kemudian buka cucian. Kok orang mikir, wah aku tak buka bengkel sepeda motor ae wong. Pertama kali saya pengen buka bengkel las. Makanya kenapa saya dibikinkan loh, bukan bikin. Waktu saya itu dibikinkan, orang tua saya itu bikinkan itu tujuannya saya punya bengkel las. Nah, sekali waktu uji cobalah. Orang saya juga kerja di tempat saudara, di tempat Mas Yudi itu, terus saya buka cucian itu pun pamitan sama Mas Yudi. Mas, aku nek buka cucian nek rapayu engko aku bali nyambut gawe ning kowe neh ya. Ya, habis itu ya kuwi cucian itu. Ora kenapa pilihannya menjadi cucian? Mergo disuka kepepet enggak, karena gini, cucian itu dulu satu-satunya pekerjaan yang bisa menghasilkan di waktu itu. Jadi kan kalau cucian kan genah. Ya, langsung dapat wong jowo ora eneng sing nyucake ya mobile dulure ae. Jadi penghasilan saya ada yang langsung eneng sing iso langsung dipangan itu, dan itu saya mengalami untuk nyuci mobil sendiri itu hampir 3 bulan lebih. Orang tibau. Ya, karena saya berpikir kalau saya pakai karyawan, untuk membayar karyawanku apa? Nah, seiring berjalannya waktu, cucian jalan 3 bulan, terus saya ditawarin oleh saudara saya proyek kayak bikin saluran air itu, saya baru punya karyawan. Kalau saya tadi nek buruh cuciannya tetap iso mlaku. Ya, jadi nanti penghasilannya bertambah. Ada dua penghasilan dari cucian, ada dari proyek-proyek pemerintah apa saudara ada. Terus posisi saiki iki lho. Kowe menikmati menjadi bapak, menjadi orang tua sing pernah mengalami abang birune donya. Menikmati karena terus saya saiki caramu omongan karo anakmu piye? Beruntungnya saya mempunyai 2 orang anak itu sangat penurut. Mergo keplaki terus. Nah, Ngayal keplak. Saya nggak pernah main tangan. Keplak. Saya tidak pernah main tangan. Jadi anak saya yang nomor 1 Mas Latif itu sampai saya nangis. Dia bisa hafal surat An-Naba yang panjang. Sedangkan bapaknya mungkin kalau diceritain apa? Iya, nggak tahu itu. Saya menangis. Untung ya aku duwe anak kayak ini. Kowe mergo mbokne. Iya, mergo sekolah. Itu karena
istri saya. Mungkin kalau saya tidak dapat istri saya yang ini nih, dapat orang lain, mungkin hidup saya lebih berantakan. Iso pakatan awal-awal ya. Karena memang apa ya Mas, di awal itu kan saya hidup pas-pasan. Jadi mungkin kalau istri saya tidak orang yang kuat, itu mungkin saya kulihno ae, Pak. Iya, mungkin saya dicerai dulu dan mungkin kalau saya udah pisah sama istri saya, mungkin saya nggak mungkin jadi seperti saya ini. edan. Iya. Saya edan. Karena apa ya? Doa orang tua, doa istri, doa anak itu yang membuat saya seperti ini. Nah, kalau tidak ada anak istri saya dan orang tua, terus nggak ada saudara-saudara. Kau merasa hidupmu sekarang sudah lebih baik, pribadimu, ya, secara pribadi. Secara pribadi. Kamu adalah pribadi yang lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Mungkin kalau di presentase saya 20% lebih baik daripada. Oh, 20% sampai ya, 20% sampai karena aku menganggap kamu masih pribadi yang sama, loh. Risai, aku ya kuwi ngono kuwi lho. Aku ya dadi takmir masjid, aku ya tau dadi khotbah. Piye, kowe rong tau to khotbah? Urung, ora tekan kok kowe ndak. Kowe nek sejarahe kowe kok iso dadi takmir masjid? Sejarahnya saya di wong kowe kuwi tangi esuk kowe ora iso ngono kok kon ngimami salat subuh. Enggak, saya enggak berani menjadi imam, cuman khotbah aja. Oh, nek kalau jadi imam itu tanggungannya besar. Oh, kowe khotbah ya tanggung jawabnya gede lho. Kita tinggal nonton YouTube aja, Pak. Oh, maca. Ya, enggak. Ya. Kita nonton YouTube, ditulis, ya kita tinggal baca. Jadi, apa yang disampaikan Ustadz itu tidak kita tambahi, tidak kita kurangi. Oh, kowe mung fotokopi. Iya, dadi umpama nang kleru, sing kleru kae. Sing tak contoh. Ada cerita lucu gini, orang tua saya lihat saya nulis teks. Orang tua saya bilang, "Loh, kalau khotbah nggak kayak gitu itu." Lah piye, Pak? Jiji kok intine, terus dikembangke. Wah, gue pengalaman nggak tahu aku, apalagi soal agama. Saya di agama aja kurang begitu kurang begitu ini. Dan saya dijadiin takmir masjid itu pertama kaget. Wong sing kaya ngene dadekke takmir masjid iki mergo ora neng enggak memang liyane apa kowe sejatine terpandang atau kowe dijlom kaya nek rumusan wong dhisik ya Le. Rumusan wong dhisik kuwi maling kuwi justru didadekke keamanan biar enggak dimaling. Heeh. Lah apakah kowe dadi takmir masjid iki? Jadi ada masjid sing konotasinya akan sama seperti itu atau tidak? Memang dikhususkan untuk anak-anak muda. Oh, jadi orang tua retok mlebu ngono. Ya, orang tua untuk menasihat aja, yang lain-lain bawa. Itu beberapa dalam kepengurusan kuwi. Ning nek wong tua salat ning kono itu? Boleh. Oh, terus. Ya wis, beberapa ya khotbah iku aku ya kaget, tanganku ngoplok-ngoplok, sikilku ini. Ora tahu khotbah, Bro, di depan orang ya kan. Mati ki sing arep tak omongke apa. Mic-nya seperti ini, kecil gini. Ya. Kalau dipegang ya tangannya pasti goyang-goyang, makanya saya taruh begini tangannya gini. Tapi cuman baca. Itu suka dukanya. Mungkin nih di suatu agama untuk presentasi agama mungkin saya masih belum dikatakan bagus. Mungkin masih bagus anak saya. Anak saya itu alhamdulillah 5 waktu tidak pernah lepas ke masjid. Ojo gue mangkat kok ngomah, Pak Mas Latif ke masjid. Nah, itu ada beberapa orang yang bilang, wah anakmu tertib mang san. Aku ngono. Rambut totke. Kalau saya ditanya, Bapak, apa ya Mas ya? Kalau sholat dan tidaknya seseorang itu kita tidak bisa memaksakan. Lah ngopo? Lah panggilan hati. Kowe dawuhe pangeran lho. Iya betul. Wajib lho. Lah kowe kan lagi itu panggilan, Bro. Kamu sudah dapat ilham. Tapi kan ada beberapa orang yang menunggu untuk ini nih waktu. Lah kenapa ditunggu? Saya sudah, Pak. Saya sudah rada berubah. Rada 20% gue mau. Enggak, nih untuk agama mungkin saya hampir 50%. Oh, saya berarti mau ngaji, saya mau ke masjid. Salate sing kudune 5 wektu kowe wis subuh karo maghrib. Yang dulu blong ya ra. Subuh karo maghrib wis. Dan itu karena kalau subuhan itu saya dipal satu orang. Waktu itu ngecat tower masjid sampai jam 2 malam.
Saya dikatakan orang, nggak mungkin mas, kamu bisa. Nggak mungkin gue sosok tangi subuhan. Subuhan itu nggak mungkin. Saya datang. HP 3 itu di samping kuping saya. Biar saya bisa bangun. Karena Giliran memang saya bangun, orangnya itu nggak ada. Karena memang seringkali dipal dianggap sepele itu justru menjadi motivasi untuk kita. Neng kok gue dipal tengik kok ya tengik terus nih. Saya enggak tahu, orang-orang ngepal aku tengik lah, opolah, copet. Itu neng gue padahal saya tidak merasa jadi gini. Salahku ki jane opo? Salahmu nyopet, gue lo. Salahku jane opo? Jadi apa ya? Iki aku salahku ning ndi yo? Sampai saya mencari tahu. Kadang kan kalau saya tidak dikasih tahu, kuwi salahmu ngene iki. Kuwi mungkin aku adalah satu-satunya orang sing nek nyeneni kuwi nganggo prolog sik ngene. Kowe kuwi perkaramu iki lho. Mbok akoni apa ora? Oh, aku ora butuh alasan. Ngene, lagi tak gas. Jadi nah, liyane kan mungkin langsung ngegas terus kowe mlulu-mlulu. Jane salahku apa to? Jadi gini. Bahasa Jawa nih ngene, kadang orang kalau ngasih tahu saya dengan sanepan. Ora dong, sama sekali ra dong. Iki maksudnya ngomong apa? Mbok gari ngomong intine wae. Ngene kowe iki kudu ngene. Itu lebih gampang dicerna. Sedangkan kadang orang-orang kalau langsung ngomong kepada intinya, mereka takut satu menyakiti hati saya mungkin. Padahal gue serang nganggo rasa. Sumpama saya salah kan gari ngomong, oh iya iki aku salah kan. Nah, kecuali nek mungkin aku ra salah tak gas kentil. Aku salahku ning ndi? Aku kuwi ra salah. Tapi ya kuwi mau abang birune donya kan ngono kuwi. Masalahnya adalah pada stigma le. Jadi nah itu loh yang saya tidak mau membikin anak saya bahwasannya anak saya ini buruk. Jadi saya doktrinkan kepada anak saya bahwasanya kamu lebih baik. Masalahnya bagi saya saat ini sampai seterusnya itu yang paling berharga itu anak istri saya. Ayo, kayak lagu, harta yang paling berharga adalah keluarga. Dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa kemanapun kita pergi, sejauh apapun kita pergi, keluarga gue adalah tempat kembali. Seburuk apapun kita, sing gelem nampa meneh ya keluarga. Ora bakal dilepeh, tengek minggat wae kan ra mungkin. Ya tetap kalau nek keluarga nggak mungkin mas. Jadi mungkin kalau berurusan dengan orang lain, kita menyakiti hati orang lain, kita langsung wis lah iki tengik iki wonge guang ae. Tapi kalau apa ya, keluarga sedulur kuwi Mas yo tengik kaya ngopo? Kaya adikku. Nah, bapak mbok nih apa kakang-kakange apa adik-adine alah kaya adikku. Kaya Risa ngono kan. Kaya Andi ngono. Sak tengik-tengike Andi ya wis ngono kae ngono kuwi ya. Terus dalam rangka membangun pribadimu yang baru, itu kan mesti oke godaan dan cobaannya. Contoh sepele ini, ketika kamu sudah tidak lagi minum, kemudian bertemu dengan teman-teman lama, mesti wah, engko nek ambon teko ngombe. Ya betul. Jadi saya kemarin datang ke acara klub motor karena udah 2 tahun lebih ya tidak ada acara-acara, saya datang dan sampai di sana itu ini mas enggak ini mas ya ngomong soal gue ora iya betul jadi dijas bahwasannya orang minum kok enggak yang di video kemarin ada yang komen nah ini nih orang yang ngambrol ke amben di Bandungan itu karena saya bener-bener parah di situ jadi ada komen seperti itu saya cuma tanggapi hahaha. Jadi kui kemudian caramu piye untuk menghapuskan stigma itu? Memang kalau saya berhenti minum pokoknya ora ya ora. Ya, ora lah wis cukup. Aku dunia pernakalan itu wis kabeh sih. Sing durung apa ya?
Oh mau kasarane mau 5 kuwi wis kabeh apa piye? 6 tadi ya. Sing sitok apa? Saya golek. Dalam hal menjadi pribadi yang lebih baik itu selalu banyak godaan, banyak lika-liku untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi satu hal yang harus kita garis bawahi adalah ketika niatan kita untuk menjadi baik ini sudah tertanam dalam hati, ya sudah, jalani saja. Tetaplah istiqomah di jalan itu, maka nanti stigma buruk yang muncul seiring berjalannya waktu akan terhapus dan kita akan menjadi pribadi baru yang lebih baik. Lingkungan pasti akan mengizinkan kita untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Demikian obrolan keluarga kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.